Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP 1 Jajar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi program siswa SMP 1 Jajar yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja karena rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa semangat dan salam kita selalu kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan sahabatnya di yang lahir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi tentu saja pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Anton sebagai calon guru penggerak. Pada hari ini kita akan diskusi tentang pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga atau acara inti kita
semacam ini istilahnya bahasa yang dulu ketika kita akan merumuskan di dalam proses penyusunan RKJM itu semacam evaluasi diri. Evaluasi diri itu akan melihat bagaimana kemampuan sekolah atau apa saja yang dimiliki oleh sekolah, kemudian kita akan membuat sebuah rencana. Kalau di dalam proses sekarang ini dengan kurikulum yang baru, ini adalah PPD ya, program berbasis data. Artinya data-data yang kita miliki, data-data yang ada di dalam sekolah ini kita tuangkan di dalam program, sehingga basic dari program sekolah ini nanti akan jelas arahnya atau akan jelas tujuannya serta pembiayaannya, dan ini akan mudah juga nanti ketika kita mengevaluasi. Maka di dalam proses PPD ini nanti sekaligus kita akan mencoba mengupas apa-apa yang kita miliki, aset kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut memberikan satu masukan sekaligus buat kami untuk penyusunan program tahun depan misalnya, sehingga ngira skills ya, bahasanya ngira skills, pertemuan yang digagas Pak Anton ini juga bagian dari agenda sekolah. Demikian sebagai pengantar, dan terima kasih atas upaya yang terus dilakukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu kesatuan untuk kemajuan sekolah kita ke depan, dan tentu saja semua ini harus didukung oleh stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Pejajar. Yang tidak maaf, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tadi yang sudah disampaikan bahwa program sekolah harus didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Untuk lebih jelasnya dukungan seperti apa, pembahasan seperti apa yang harus kita rencanakan bersama, langsung saja kita memasuki ke inti acaranya, yaitu tentang pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pejajar, Bapak Komite, orang tua, wali murid, kemudian Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di acara identifikasi atau pengelolaan sumber daya pembelajaran di SMP 1 Pejajar, dan tak lupa pula murid-murid SMP Negeri 1 Pejajar yang hari ini berbahagia semuanya ya. Ya, oke. Mungkin langsung saja untuk pemetaan sumber daya di SMP Negeri 1 Pejajar. Namun sebelumnya biar kita lebih semangat walaupun puasa, harus lebih semangat harus mungkin anak-anak juga harus lebih semangat. Kita tepuk spend saja dulu ya. Bisa ya? Enggak, tepuk spend saja. Spend saja. Spend saja. Spend saja. Masih belum suara. Lagi. Tepuk spend saja. Spend saja. Spend saja. Spend saja. Spend saja. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja saya lanjutkan. Oke, pemetaan kekuatan dan aset di SMP Negeri 1 Pejajar. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin ini adalah salah satu video pemantik yang buat kita lebih nantinya akan lebih mengerti apa sih itu aset gitu. Coba silakan diberi dulu Mas. สามคนนั้นหยุดก่อนเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครู ก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอด มองก็มองไม่เห็น จะมาสอนพวกหนูได้ยังไง Oke,
dengan perjuangan gurunya, terharu sekali dengan tingkah laku muridnya gitu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan potensi yang dimiliki dari video ini, baik potensi sekolahnya, potensi gurunya, dan juga potensi murid-muridnya. Mohon Bapak Ibu atau dari anak-anak, apa yang kalian dapat setelah menonton video ini? Ya, Mas Ban. Kalau dari Bapak Ibu, ya monggo Bu Nadia. Isinya dua, jadi SDM-nya, sumber daya manusianya memadai, sekolahnya juga memadai secara fisik tempat belajarnya. Kalau dari gurunya, seperti apa yang Bapak Ibu lihat? Seperti apa semangatnya dari Pak Ais tadi? Seperti apa? Ya. Kalau menurut saya sih, meskipun beliaunya itu tidak bisa melihat, tapi beliaunya itu punya semangat untuk belajar, untuk berbagi ilmu dengan anak-anak, merangkul anak-anak yang awalnya tidak peduli karena menganggap remeh, tetapi beliau itu tetap semangat. Dan tadi sempat kayak di sidang gitu ya, terus karena visi sekolahnya itu gitu kan saya nggak terlalu jelas, maaf, tapi kalau disesuaikan dengan visi sekolah tuh nggak ada masalah dengan penglihatan gurunya sebenarnya. Jadi intinya walaupun kita punya kekurangan, tapi di situ kita masih punya aset yang bisa kita jadikan suatu kelebihan, ya kan? Kalau dari anak-anak, Fadli, ya Fadli, silakan Fadli. Ya, dari segi anak-anaknya, ternyata anak-anaknya itu menghargai sama gurunya, menghargai gurunya, yang semula meremehkan gurunya, kemudian beliau menyadari bahwa ternyata dari hasil yang semula ini diragukan, ternyata endingnya bahwa nilai atas bagus. Ada lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup? Intinya walaupun kita punya kekurangan, walaupun kita punya suatu kekurangan, kita tidak boleh memandang itu sebagai kekurangan kita. Tapi di sisi lain kekurangan kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam diri kita untuk dijadikan sebuah signature, gitu ya. Apa Mbak Nadia signature itu? Kalau intinya kekuatan yang bisa dijadikan sebuah, kita itu kayak gini loh, nah kayak gitu, kayak merek gitu loh, ya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini tadi sudah nih. Jadi untuk bioti, lingkungan bioti, lingkungan bioti itu ada murid, kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga pendidikan, pengawas sekolah, kemudian orang tua, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Kemudian abiotiknya ada tata keuangan dan sarana prasarana. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada dua pendekatan tentang aset, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan juga pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, berbasis kekurangan di sini atau masalah itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Misalkan kalau jangan mau mengadakan sebuah acara, misalnya dana, nggak usah ada acara aja. Nah, itu berbasis kekurangan, gitu kan. Kemudian berbasis aset adalah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif. Nah, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumbuhan berpikir. Nah, jadi di sini misalkan kita mau membuat acara, misalkan ada anak gini ya, saya bisa menghubungkan dengan yang penyedia ini, gitu ya. Saya bisa membuat dekorasi. Nah, itu misalkan itu adalah yang berpikir berbasis aset. Nah, berbasis kurang
kekurangan akan melihat kekurangannya terus. Oke. Lain dengan yang berbasis aset, jadi apa yang mereka punya, apa yang di sekolah itu punya akan dimaksimalkan. Oke, ada satu video lagi, monggo ini untuk lebih lebih intinya untuk memberikan pemahaman tentang defisit based thinking dan asset based thinking. Monggo Mas Jody. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alatnya. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat Cukup mungkin itu sebagai apa ya, perbedaan antara deficit based thinking dengan asset based thinking. Dari kedua video itu, mohon yang mau menyampaikan pendapatnya. Dari asset based thinking suasananya seperti apa, kemudian perbedaannya di mana? Oh Bapak Ibu, tuan anak. Berarti kalau yang pertama yang perumahan itu, iya. ternyata di situ dilihat dari pesertanya aja wajahnya Tidak bersemangat. tidak semangat. Tapi begitu yang kedua itu suasananya itu kondusif, menyenangkan. Jadi ketika berbicara itu juga Ide-idenya keluar. ide-idenya keluar. Iya. Ada lagi, Bapak. Sama-sama. Kalau pemikirannya seperti apa tadi? Pemikiran dari defisit itu yang muncul seperti apa? Kekurangan yang dilihat hanya kurang kayak gitu. Tapi kalau yang hasilnya gimana? Memanfaatkan Memanfaatkan apa yang ada. Kita bisa minta dengan yang ini, bisa kerjasama dengan lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita maksimalkan. Oke, lanjut. Gak bisa. Oke, jadi ini fokus pada yang ini kekurangan, fokus pada masalah dan isu. Sedangkan aset itu fokus pada kekuatan. Kemudian di sini hambatan atau kekurangan berkutat pada masalah utama. Sedangkan berbasis aset membayangkan masa depan atau hal yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kalau berbasis pada kekurangan atau deficit based thinking itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan kalau yang berbasis aset itu adalah berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian di sini untuk yang defisit fokus mencari bantuan. Oke, kalau nggak ada pokoknya saya harus minta bantuan. Oke. Nah, sedangkan kalau aset itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Kemudian di sini merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan di sini merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir untuk defisitnya adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, yang berbasis aset melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi tadi kan sudah punya ide-ide, nah itu nanti dilaksanakan di rencana aksinya. Saya lanjutkan. Nah, ada 7 modal yang harus dimiliki di sekolah ya. Yang pertama adalah modal manusia.
kemudian dinas pengawas itu termasuk modal manusia. Oke, bisa nggak usah saya jelaskan, sampun sudah paham Bapak Ibu, sudah paham ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke modal selanjutnya. Modal sosial. Modal sosial itu adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, komunitas di sini, kalau Bapak Ibu guru berarti komunitasnya apa? MGMP. Berarti di sini adalah untuk modal sosialnya adalah MGMP. Kalau Bapak kepala sekolah berarti MKKSW. Kita lanjutkan. Di sini ada asosiasi itu ya, kesamaan profesi dan segala macam, itu adalah termasuk di modal sosial. Selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik itu berupa bangunan, berupa infrastruktur. Kalau jalannya ke daerah SMP sini bagus, itu juga termasuk di modal fisik. Kemudian modal lingkungan. Kalau modal lingkungan di Kejajar kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Satu di lingkungan di Kejajar daerahnya sejuk, daerahnya pegunungan, terus daerah wisata, bisa jadi modal lingkungan, jadi bisa jadi modal lingkungan itu. Kemudian modal finansial. Modal finansial berarti hubungannya dengan keuangan. Kalau di SMP 1 Kejajar ada modal finansial berupa kita lanjutkan modal politik. Nah, modal politik ini tidak melulu tentang hubungan dengan politik, DPR, pemerintah itu berarti, tapi itu bisa berupa kewenangan dari kepala sekolah, kewenangan dari program-program dan kebijakan kepala sekolah, itu termasuk modal politik. Termasuk misalnya kita bisa menghubungkan dengan DPR atau wakil bupati atau bupati dan segala macam, itu juga termasuk modal politik. Lanjut, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kalau Bapak Ibu melihat lingkungan di SMP 1 Kejajar ini, kira-kira yang bisa dijadikan modal agama dan budaya itu apa saja? Nah, modal agama dan budaya, ya gimana? Budayanya di Kejajar religius, terus punya banyak budaya, contohnya tari-tarian apa bro nama Bu. Oke. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai modal kita. Nah, ini adalah contoh pemetaan dari aset daerah. Jelas betul ini Bapak Ibu sampai belakang. Di sini ada modal lingkungan malam. Itu di sini adalah sekolah yang bersih. Sudah belum nih? Kemudian tata geografis di daerah pertanian dan perbukitan. Ini hanya contoh saja guys. Udara yang bersih, banyak peternakan hewan, UMKM pembuatan tahu dan tempe. Artinya kayak di sini ada UMKM pupuk. Ini juga bisa dijadikan, bisa kita jadikan aset. Pupuk bisa dijadikan apa? Misalkan untuk prakarya budidaya, bisa dijadikan ya pupuk. Kita kerjasama dengan yang punya pupuk untuk bisa budidaya kalau gitu ke modal fisik Pak Estu. Nah, itu modal fisik, termasuk infrastruktur air, jalan, jaringan internet pun juga masuk ke modal fisik. Kemudian modal sosial dulu Pak Estu. Nah, ini KKG atau PGMP, organisasi keagamaan, kelompok tani atau peternak. Kemudian
nantinya ada kebijakan dari kepala sekolah. Terakhir di finansial. Oke. Untuk 7 modal itu sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke diskusi ya Bapak Ibu. Ya anak-anak, kita lanjut ke diskusi ya. Oke. Sebelumnya biar fokus dulu. Oke, ketika saya angkat tangan kanan, Bapak Ibu bilang hai, gitu ya. Ketika saya angkat tangan kiri, gitu ya. Coba. Sudah konsentrasi semuanya, kita tolong Restu untuk membagikan lokal. mendukung kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua gurunya pendidikannya qualified guru qualified gitu aja Pak. Kualifikasi. Guru sesuai kualifikasi. Terus setelah guru, muridnya juga. Muridnya seperti apa Mas Mbak? Disuruh murid. Muridnya sebagai kekayaan sekolah. Terus murid pengawas sekolah, pengawasnya Pak Mas selalu mendampingi. Terus setelah pengawas dari Ibu komite mau dimasukkan di modul sosial atau di SDM saja? Orang tua. Sangat percaya pada sekolah. Orang tua, Mas Mbak, seperti apa orang tua kalian? Selalu mendukung kegiatan sekolah oleh Bapak itu. Ada lagi selain orang tua? Masyarakatnya? Masyarakatnya? Proaktif. Masyarakat proaktif terhadap sekolah. Sudah cukup Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke aset sosial. Monggo dari Bapak Ibu. Tenaga kependidikannya belum Pak? Ya, tenaga kependidikannya belum. Setelah guru buat tenaga kependidikannya bagaimana Mas Masrul? Sangat loyal. Keren. Tenaga kependidikan
kualifikasi ya. Sangat Sistem kualifikasi. Dan mendukung itulah Sabun ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, pengawas, orang tua, masyarakat cukup. Ya, itu untuk modal atau aset sumber daya manusia. Yang kedua ke aset sosial. Monggo Bapak Ibu aset sosialnya. Berarti MGMB bahas itu MGMB. Yang kedua komite. Oh, refleksi masuk di aset sosial Bapak Ibu. Ya di AGM itu ya nanti ya, karena acaranya kan maksudnya kan mengumpulkan guru untuk refleksi itu berarti kan maksudnya di AGM itu. Terus RKKS Pak, terus GRI, ada lagi organisasi kemasyarakatan ormasnya mau dimasukkan oleh semua. Ormas ya, organisasi masyarakat Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Itu tadi enggak. Apa yang UMKM tadi kan bisa masuk juga di aset sosial. Kelompok tani. Kelompok tani ada yang teruskan Bapak Ibu di aset sosial? Kelompok tani? Ya. Belum? Tulis nggak? Iya boleh. UMKM. Cukup? Lanjut ke aset fisik. Aset fisik, monggo Bapak Ibu. Nah, yuk. Aset fisiknya. Aset fisiknya. Fasilitas apa yang sudah banyak? Fasilitasnya lapangan Pak, lapangan, akses jalan raya, Lapangan publik, jalan raya. terus sarana yang memadai. Toilet. Ada lagi, jadi toilet, musola atau itu masuk di situ ya, sarana ya. Internet transportasi mudah. Transportasi mudah. Terus jaringan internet. Sumber makanan. Jaringan internet bisa Pak? Jaringan internet bisa. Iya. Sumber air suntikan juga. Sumber air bisa. Memadai sekali. Limbah. Sabar Bapak Ibu untuk aset fisik. Sudah. Lanjut ke aset lingkungan. Yuk anak-anak aset lingkungannya. Lingkungan udara segar. Udara segar. Terus air bersih. Tumbuhan hijau. Terus Pak Pandu, aset lingkungan. Daerah pertanian. Daerah wisata. Daerah wisata. Oh, dekat sungai. Dekat sungai. Dekat sungai itu asetnya apa? Dekat sungai ya asetnya gimana? Oh biar. Ada lagi Bapak Ibu? Daerah wisata, daerah pertanian, tumbuhan hijau, air bersih, udara segar. Aromata.
Untuk budayanya, Bapak Ibu, anak-anak budayanya, budaya kalian, sebenarnya belum nulis apa-apa ya? Cukup untuk aset agama dan budaya dari tulisannya Bapak Ibu. Sudah mewakili atau belum? Sudah. Sudah ada salah satu atau salah duanya. Oke, sudah ada salah satu. Kemudian ke aset politik, Bapak Ibu, aset politik. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah, Pak. Terus dinas pendidikan. Bisa nggak? Maksudnya ke politik atau masuk regulasinya ya, kalau dinasnya ya, regulasinya bisa. Komunitas praktisi. Terus pemuat itu, pemut. Terus kebijakan sekolah, kebijakan kepala sekolah itu bisa masuk aset politik. Apalagi pemerintah daerah tadi ya masuk DPR, masuk wakil bupati, macam gitu. Terus cukup Mbak Dani? Sudah? Cukup Ibu? Bapak Ibu? Monggo bisa dilihat tulisannya dulu. Aset politik sudah cukup 3 ya. Terakhir untuk aset finansial, monggo aset finansialnya. Bos. Ada lagi? Dana komite. Dana komite SPI sudah ya. Dan anak-anakku sekalian sudah setuju dengan pemetaan aset yang ada di depan? Sudah setuju? Setuju ya? Kalau sudah setuju, saya ketok 3 kali sebagai tanda setuju. Oke, berarti ini nanti kita bisa jadikan sebuah aset untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP 1 saja. Oke.